Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kamelia Salsabila dari Prodi 1 Manajemen dengan NPM 1012071B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi syahadatain pertemuan 1 sampai dengan 6 untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 4. Oke, yang pertama definisi syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida wajan fa'ila yaf'alu fa'talan. Fa'talan itu artinya pekerjaan. Nah, syahida artinya menyaksikan. Syahadatain artinya persaksian atau transaksi. Dalam bahasa Arab, setiap kata kalimah kerja biasanya mengandung dua makna, yaitu makna mustarak dan juga mu'darif. Definisi syahadatain yang pertama, makna mustarak. Kata mustarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satu. Yang kedua, makna mudarif. Makna mudarif ialah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti, misalnya lafaz banyak, sedang artinya dalam peribahasa Indonesia satu sering disebut juga dengan sinonim. Yang tiga adalah makna syar'i. Nah, syahadatain adalah perjanjian atau sumpah setia. Dalam sosiologi disebut juga dengan kontrak sosial. Syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan setelah dibenarkan oleh hati pada saat pelaksanaan rukun Islam yang pertama. Persesian ini dilakukan ketika seseorang memasuki pintu gerbang Islam seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Nah, syahadatain adalah dalam syariat Islam sama dengan syariat sholat, zakat, puasa, haji, jihad dan sebagainya. Syariat Islam yang wajib dilaksanakan. Syariat adalah suatu amal yang harus dikerjakan atau disebut juga dengan amal jawarih. Syahadatain bukan rukun iman yang hanya diyakini dalam hati, tapi rukun Islam yang harus diamalkan karena amal jawarih. Bahkan syahadatain mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam al-Islam. Tidak akan diterima amal soleh seseorang kalau belum melaksanakan syariat ini, seperti yang dikatakan oleh Said Hawa. Rukun pertama, rukun Islam. Nah, kedudukan syahadatain merupakan rukun pertama dalam al-Islam. Dalam pembentukan masyarakat muslim, keberhasilan pelaksanaan syahadatain berarti mempermudah pelaksanaan syariat selanjutnya. Keberhasilan pelaksanaan syariat syahadatain pada masa Nabi Muhammad SAW ditandai oleh terbentuknya umat yang solid dan loyal terhadap kepemimpinannya. Perwujudan al-wala dan al-bara. Nah, al-bara, kalimah la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan, yaitu la ilaha dan illallah. La ilaha selain menolak sesembahan selain Allah, sekaligus juga mencabut loyalitas dan ikatan akidah terhadap togut, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Penolakan dan pencabutan loyalitas tersebut terhadap togut inilah kemudian disebut dengan al-bara. Lalu ada kalimah ilah Allah, adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga penerimaan ikatan dan loyalitas terhadap sistem Allah. Inilah disebut dengan al-wala, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Tujuan akhir proses dakwah. Nah, Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat dakwah adalah mengajak manusia kepada kalimah tauhid la ilaha illallah. Dakwah tersebut sebenarnya mengajak manusia untuk melaksanakan syahadatain. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai utusan Rasulullah, beliau bersabda, ajaklah manusia untuk bersyahadah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apabila mereka telah menaati kepadamu tentang hal itu, syahadatain, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka sholat, yakni sebanyak 5 kali sehari semalam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Nah, syahadatain adalah akar pohon Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimah thayyibah. Quran surat Ali Imran ayat 18 sebagai pohon yang baik, sebagaimana firman-Nya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya manusia itu selalu ingat. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25.
Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syarat yang sangat urgent karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala telah dilakukan sejak di alam arwah seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Tahapan kematian pertama. Nah, ada tahapan nutlafah. Setelah janin manusia dibuahi oleh sel sperma berproses perubahan menjadi mudghah, diperlukan waktu kurang lebih 40 hari. Yang kedua ada tahapan alaqah, yaitu gumpalan darah berproses menjadi gumpalan daging, diperlukan waktu kurang 40 hari. Lalu ada tahapan mudghah. Gumpalan daging telah berupa jaringan anggota tubuh, misalnya kepala, tangan, kaki. Nah, setelah usia 40 hari, sempurnalah anggota tubuh manusia, termasuk denyut jantung. Saat itulah ruh manusia dimasukkan dan jadilah makhluk yang baru, atau kholqon. Kehidupan pertama, yaitu pertama adalah alam rahim. Manusia hidup di alam rahim kurang lebih 3-5 bulan. Pada usia ini manusia belum diberi kemampuan mendengar dan melihat, apalagi berpikir, karena yang berfungsi saat itu hanyalah denyut jantung. Yang kedua, alam dunia. Setelah lahir ke muka bumi, manusia tidak langsung menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia itu beribadah kepadanya, tapi harus mengalami beberapa proses. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Nah, iman berasal dari kata amana, artinya percaya atau menerima. Lawan katanya adalah kafaro, artinya menolak atau menutupi. Nah, orang yang percaya atau menerima kebenaran disebut mukmin. Kumpulan orang yang beriman disebut mukminin. Orang yang menolak atau menutupi diri dari kebenaran disebut kafir. Kumpulan orang-orang yang menolak kebenaran disebut kafirin. Nah, al-Islam adalah sistem kehidupan yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Perwujudan Islam diawali dengan pelaksanaan syahadatain, kemudian penegakan sholat, zakat, haji. Nah, urutan tahapan ini kemudian disebut dengan rukun Islam. Nah, yang rukun iman, seperti yang kita tahu, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan qadar. Rukun Islam. Nah, rukun Islam menurut lugat ialah al-Islam berasal dari kata aslama, artinya patuh, menyerah, tunduk. Nah, orang yang tunduk patuh pada aturan Allah disebut muslim. Kumpulan muslim yang terikat dengan aturan atau syariat Islam disebut al-muslimun. Menurut syar'i, al-Islam adalah dinullah yang ditujukan melalui wahyu Allah kepada nabinya dengan melalui perantaraan malaikatnya sebagai aturan hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan juga kelima haji. Nah, haji ini wajib untuk orang-orang yang sanggup ya. Fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang, individual maupun terhadap kehidupan masyarakat dan sosial. Dalam sejarah Nabi dan Rasul, syahadah sebagai kalimat yang diperjuangkan, dan kalimat ini yang menggerakkan dakwah Nabi dan Rasul. Akhir sekali dengan syahadah, tentunya setiap muslim akan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi syahadatain ada ahamiyah syahadah atau kepentingan bersyahadat, mudukhalil Islam, pintu masuk ke Islam, kholasota alim Islam, kefahaman muslim terhadap Islam, asasul inqilab, yaitu dasar-dasar perubahan, ada hakikat dakwah Rasul, dan faidul adim, ganjaran yang besar. Fungsi individual itu membebaskan dosa masa lalu seperti berdoa, memohon ampunan, melalui proses tahkim dan pertobatan, melalui pelaksanaan syariat syahadatain. Yang kedua, membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, kemerdekaan jiwa manusia, pembentukan pribadi harmoni, sumber ketentraman jiwa, dan juga sumber kekuatan jiwa. Fungsi sosial itu ada ikatan sosial, transaksi sosial, dan interaksi sosial. Seperti interaksi sosial antara sesama dan interaksi sosial antara muslim dan juga non-muslim. Fungsi sosial muslim. Nah, hubungan fungsi sosial muslim sebagai rahmat dari segenap alam seperti perjuangan jihad. Nah, tujuannya itu hidup muslim adalah ridho Allah. Ridho Allah akan dicapai apabila muslim melaksanakan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah manusia menjadi abdi
atau beribadah kepada Allah, dan mengabdi kepada Allah wujudnya adalah melaksanakan aturan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran dapat tegak atau berjalan dengan sempurna apabila adanya wilayah hukum yang dikuasai. Untuk menguasai wilayah hukum harus ada perjuangan, jihad. Hakikat syahadatain yang pertama adalah syahadah uluhiyah. Syahadah uluhiyah adalah pengakuan keilahan Allah dan menafikan semua ilah selain Allah. Syahadah uluhiyah disebut juga syahadah ubudiyah atau syahadah tauhidullah. Syahadah ubudiyah adalah pengakuan seseorang bahwa hanya Allah saja yang berhak diibadahi, dicintai, ditakuti, diminta pertolongan, diharapkan ridhonya, ditakuti kemurkaannya, serta hanya kepadanya bertawakal. Syahadah tauhidullah yaitu pengakuan tentang keesaan Allah dan hanya satu-satunya ilah, yaitu Allah. Syahadah kerasulan yang kedua atau syahadah kerasulan disebut juga dengan syahadah mulkiyah, syahadah ittiba, dan syahadah ketaatan. Syahadah mulkiyah adalah pengakuan atas kemulkiahan Allah, yaitu mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai Malik An-Nas. Syahadah ittiba adalah kesiapan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau kesiapan mengikuti Rasulnya sebagai wujud cintanya kepada Allah, seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Nah, syahadah ketaatan yaitu kesiapan taat kepada Allah dan Rasulnya, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 80. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share ke teman-temannya. Semoga materi ini dapat menambahkan ilmu kita mengenai syahadatain, dan kita bisa menjadi lebih cinta kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekian dari saya, Nisa Kamelia Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.